Halo anak-anak semua, selamat bertemu kembali untuk belajar TIK di saat ini masih tentang program Microsoft PowerPoint. Dan anak-anak semua sudah mengumpulkan tugas, membuat presentasi yang berisi tentang naskah Pancasila sebanyak 5 slide. Oke, semua hasilnya sudah baik dan beberapa masih ada yang belum menggunakan transition untuk menjalankan slide-nya. Dan jangan lupa ya anak-anak, kalau lembar kerja pada Microsoft PowerPoint, namanya adalah slide. Dan kemudian, kalau kemarin anak-anak banyak yang menggunakan desain yang ada langsung di PowerPoint-nya, yaitu temanya yang sesuai dengan yang ada. Kemudian anak-anak, bagi yang memiliki tema yang tidak seperti Miss Nita, tidak apa-apa. Ya, boleh gunakan tema, disesuaikan saja dengan yang ada pada perangkat yang kamu gunakan. Dan kemudian, bagaimana caranya untuk membuat background-nya itu menjadi gambar? Kita bisa klik kanan, kemudian pilih format background. Kita pilih format background, dia akan muncul nanti di samping sini. Pilih yang picture or texture field, kamu insert, pilih from a file. Ya, dan ini Miss Nita punya banyak sekali koleksi gambar yang bisa dijadikan sebagai background gambarnya. Contohnya Miss Nita ambil gambar yang ini anak-anak. Nah, ini kan gambar pelangi, tapi anak-anak harus perhatikan saat mengetikkan teks, gambarnya ini maksudnya teksnya itu tidak tertutup dengan warna background-nya. Caranya di sini ada tools yang bisa digunakan untuk membuat background-nya itu menjadi transparan, yaitu transparansi. Nah, jadi dibikin seperti agak blur sedikit. Kemudian kamu bisa tambahkan insert, shape, kemudian bisa untuk membuat teks. Nah, teksnya ini kamu bikin fill-nya itu adalah no fill aja. Ya, oke. Sebentar. Oh, no, bukan teks, tapi shape. Maaf. Shape fill-nya pilih yang no fill. Jadi, tulisannya ini menempel pada background-nya. Jadi, shape-nya ini tidak ada warnanya, tetapi dia transparan. Ya, kemudian anak-anak untuk menambahkan gambar, insert picture, kemudian this device, kemudian anak-anak bisa pilih gambar. Dan untuk menjalankan gambarnya, itu menggunakan animation. Kalau slide-nya menggunakan transition. Nih, transitions to this slide. Berarti ini untuk menjalankan slide-nya. Kemudian kalau untuk menjalankan gambar atau teks, ini menggunakan animation. Miss Nita, kenapa sih kok animationku warnanya abu-abu? Ya, karena animation ini harus diklik dulu yang mana yang mau diberikan animasi, entah berupa teks atau shape atau gambar. Nih, kalau gambarnya kita klik dan sudah aktif, animation-nya akan aktif juga anak-anak. Nih, kita pilih, ini ada more, ya, ada panah, kemudian kamu tinggal tentukan. Berbeda dengan transition yang ada di slide. Kalau slide berarti slide yang bergerak, kalau animation berarti teks atau gambar. Oke, kemudian anak-anak ingat ya, kalau misalnya mau semua background-nya ini, background slide-nya itu sama, new slide. Nah, ini kita ke slide yang pertama, kemudian klik apply to all. Ya, apply to all, kamu klik, nah dia sampai di slide keberapapun, background-nya sama. Tapi kalau tidak mau sama, kamu tinggal klik, kemudian klik picture or texture fill, ya, kamu tinggal ganti, tuh tinggal ganti aja. Ya, kalau mau background-nya semua sama dari slide 1 sampai terakhir, klik di slide pertama, kemudian apply to all. Jadi semua background-nya sama. Dan kemudian anak-anak, kita juga akan belajar nanti bagaimana anak-anak cara merekam gambar atau merekam video. Misalnya ada tugas yang mengharuskan anak-anak untuk memvideokan atau membuat video dan kemudian diupload di Microsoft PowerPoint, dibuat sebagai bentuk presentasi.
Ya, kemudian suara juga bisa. Nah, caranya gimana? Kamu harus membuat videonya terlebih dahulu. Misalnya video saat kamu menari. Kemudian kamu akan buat presentasinya contohnya tentang tarian Betawi. Tapi kamu pakai video kamu menari. Itu bisa disertakan di dalam slide-nya. Jadi presentasi kamu nanti ada videonya. Atau kamu mau membuat tentang menyanyi. Jadi kamu memasukkan suaramu di presentasi PowerPoint-nya. Oke, anak-anak caranya seperti apa? Caranya kamu harus punya videonya terlebih dahulu, kemudian kamu buka PowerPoint, dan tentukan mau di slide yang mana. Ini Miss Nita masih ajarkan untuk dasarnya terlebih dahulu ya nak. Nanti kamu bisa coba lihat di perangkat yang kamu gunakan untuk PowerPoint-nya apakah bisa untuk menambahkan video atau audio. Ya, nanti kamu klik insert, kemudian di sini ada video. Tetapi yang harus kamu ingat adalah videonya itu tidak boleh lebih dari sekitar 1-2 menit. Jadi kalau misalnya videonya terlalu panjang bisa, tapi hanya lama dan nanti saat membukanya juga lama. Ya. Oke, misalnya contoh Miss Nita mau insert di sini videonya seperti ini. Ya, tapi anak-anak tidak usah khawatir. Saat anak-anak menginsert video, kalau video anak-anak terlalu besar, berarti dia tidak muncul di pilihan ini. Tapi kalau muncul, itu videonya boleh. Berarti bisa dimasukkan ke dalam presentasi. Tapi kalau misalnya kamu udah bikin video, dimasukkan ke dalam perangkat komputer yang kamu gunakan atau PC yang kamu gunakan, saat mau insert video di PowerPoint, itu tidak muncul berarti videonya terlalu besar ukurannya sehingga tidak bisa diinsert video. Ya, tidak bisa diinsert video. Tapi kalau muncul seperti ini, itu dipastikan semuanya bisa. Filenya untuk diinsert di video. Ya, setelah itu anak-anak, ini sudah jadi. Nanti kamu bisa atur ukurannya. Dan ini adalah untuk play-nya. Nih, videonya Miss Nita hanya singkat seperti ini anak-anak. Ya, oke. Nah, setelah itu nanti anak-anak tinggal tentukan. Ini Miss Nita mengajarkan baru dasarnya aja ya untuk menambahkan video dan audio pada Microsoft PowerPoint. Nanti kalau misalnya Miss, kalau video aku nyanyi, bisa Miss? Sangat bisa, yang penting ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian di slide berikut, Miss Nita mau berikan audio, hanya suaranya saja. Misalnya Miss Nita bernyanyi. Kamu bisa nge-record langsung, seperti sama juga, sebentar, kalau audio itu bisa record langsung audionya. Jadi kamu record langsung, bisa, tapi kalau mau misalnya kamu sudah rekam di VN atau voice note di WhatsApp, bisa kamu insert juga, masukkan dulu ke dalam PC, kemudian insert di Microsoft PowerPoint-nya. Kemudian nanti dia dalam bentuk file. Nah, kalau yang seperti ini, nih, di Miss Nita berarti tidak ada anak-anak. Nih, Miss Nita tidak punya file untuk audionya karena nih recent filenya itu 0 karena dia harus format filenya itu adalah audio files. Ya, nah kalau seperti ini berarti semua audio yang ada di PC-nya Miss Nita, di laptopnya Miss Nita, itu lebih dari ukuran yang bisa masuk dalam Microsoft PowerPoint. Ya, jadi anak-anak setelah menonton video ini, silakan anak-anak buat presentasi sederhana aja yang menambahkan video dan juga audio. Kira-kira anak-anak bisa atau enggak? Video apapun yang ada di laptop dan audio apapun yang ada di laptop. Ya, anak-anak ya. Jadi tadi Miss Nita menjelaskan untuk membuat background ini menjadi gambar, misalnya kamu menggambar juga, bisa. Gambar kamu difoto, kemudian dijadikan background PowerPoint itu sangat bisa. Asal foto gambarnya yang jelas, tidak blur. Kemudian bisa diinsert menjadi background atau jadi tambahan picture. Ya, untuk kreasinya. Kemudian tadi ingat kalau video tidak bisa berarti ukurannya sudah melebihi. Jadi sehingga tidak bisa diinsert di PowerPoint. Begitu juga dengan audio. Dan itu ada di menu insert, kemudian toolsnya video dan audio. Kalau di laptop Miss Nita, letaknya di sini. Tapi nanti anak-anak lihat lagi
di perangkat yang kamu gunakan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Miss Nita. Jangan lupa ya dipraktikkan. Nanti minggu depan akan Miss Nita tanya. Kalau ada kesulitan, ditanyakan di minggu depan. Jadi, bagaimana cara kamu mengganti background menjadi gambar, kemudian menambahkan gambar, dan memberikan animation, kemudian transition, kemudian insert video dan audio. Terima kasih semuanya. Selamat belajar.